Pemirsa, upaya TNI yang berniat memidanakan Ferry Irwandi dalam dugaan pencemaran nama baik kepada institusi TNI hampir mustahil dilakukan jika merujuk putusan MK nomor 105 tahun 2024. Sejumlah pihak pun menyarankan jalan damai untuk menyelesaikan persoalan ini. Kami menemukan beberapa fakta-fakta dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh saudara Ferry Irwandi. Tudingan melakukan tindak pidana pencemaran nama baik terhadap pegiat media sosial Ferry Irwandi oleh TNI hampir mustahil bisa dilakukan jika merujuk kepada putusan MK nomor 105 tahun 2024 tentang Undang-Undang ITE. Jika dilihat dalam putusan MK nomor 105 tahun 2024 menyatakan bahwa frasa orang lain dalam pasal 27A Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik hanya dapat diartikan sebagai individu. Sehingga lembaga pemerintah, institusi, korporasi maupun kelompok tidak dapat menjadi korban delik pencemaran nama baik. Sejumlah pihak pun mendorong jalan musyawarah secara damai untuk menyelesaikan persoalan ini. Salah satunya datang dari unsur TNI itu sendiri yang merupakan mantan Kapuspen TNI tahun 2010 hingga 2014 Purnawirawan TNI Iskandar Sitompul. Laksda TNI Purnawirawan Iskandar mengatakan lebih baik persoalan dugaan pencemaran nama baik yang dilontarkan Ferry Irwandi ke institusi TNI sebaiknya diselesaikan secara musyawarah. Dirinya pun mencontohkan hal serupa ketika ia masih berseragam loreng atas persoalan antara TNI dan Natalius Pigai. Kala itu, dirinya memilih untuk jalan damai. Janganlah seperti ini kita menjadi heboh. Ini saya mau mengusulkan, walaupun saya sudah pensiun, tentunya pengalaman-pengalaman kita ini dibawa. Kita musyawarahkan dengan baik. Pak Pigai saya panggil, saya ajak ke Panglima TNI, kita ngobrol, cair semuanya. Sekarang Pak Pigai udah jadi menteri, sama saya sohib-sohib aja, baik-baik aja, kan enak begitu. Inilah negara kita, negara besar harus sama-sama. Jadi untuk Mabes TNI kalau saya lihat ada satu poin di sini juga tadi sudah disampaikan di mana-mana. Apa sih sebenarnya yang sangat mendalam yang membuat membuat TNI sampai begitu? Mbok disampaikan data-datanya. Jadi jangan sampai orang kebingungan. Aku TNI, tapi aku selalu berdiri di tengah-tengah. Kenapa? TNI itu adalah garda terdepan, TNI dari rakyat. Kita harus melindungi rakyat sebaik-baiknya. Kalau memang sudah melanggar regulasi konstitusi, jangan lagi. Gitu menurut saya. Menurut pengamat militer dan pertahanan Konir Hakundini, tidak seharusnya institusi TNI melawan Ferry Irwandi yang merupakan warga negara Indonesia. Seharusnya TNI bisa membuktikan hal yang lebih besar jika memang ada keterlibatan asing dalam aksi unjuk rasa yang berujung ricuh pada akhir Agustus lalu. Kenapa sih nggak diproses, nggak usah bikin kehebohan seperti ini yang menurut saya sekali lagi ya, terlihatnya seperti TNI versus Irwandi, which is very small gitu. Kalau menurut aku, kita state berhadapan kepada individu. Nah yang ketiga, menurut saya juga adalah, ini kenapa kalau dikasuskan Irwandi ini dengan kasus kemarin di Indonesia, kenapa sih nggak cari aktor lebih besar gitu, yang lebih Irwandi kuadrat gitu, Irwandi lebih besar aja. Jadinya kita tuh lebih jelas apa alasannya. Contoh, misalnya saya banyak baca statement, walaupun saya nggak percaya ya, bahwa ini ada pengaruh Soros lah, ada pengaruh inilah, itulah. Ya buktikan aja kalau Soros memang ada gitu. Jadi jangan cuma menghadapi seorang Irwandi, karena menurut saya TNI itu apalagi dia cyber troops ya, itu kan saya melihatnya sebagai sebuah lembaga institusi dalam TNI dan itu khusus cyber, kok sesusah itu untuk membuktikan atau mencari atau sehingga harus meramaikan Irwandi ini. Itu aja kalau menurut saya. Concern saya itu adalah masa sebuah institusi menghadapi individu dan warga negara sendiri. Dan soal tidak bisa dihubungi, Tim Liputan, Metro TV. Bisa sangat mudah menghubungi saya walaupun nggak pernah minta nomor saya. Dan nomor saya juga udah tersebar di mana-mana. Dan saya harus konfirmasi pesan atau apa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.